Jadi di akhirnya tuh ada tulisan instansi ini tidak membuka gitu kan. Nah, nanti kalian bisa ikut di tahap 3 gitu. Ada pertanyaan, salah satunya PNS aktif ingin mendaftar, tapi dia terdaftarnya masih PNS aktif. Itu seperti apa, Kak Indah? Nah, ini itu ada di helpdesk kita untuk yang PNS aktif ya. Padahal dia bukan PNS aktif, atau ini sudah bukan PNS. Yang PNS aktif ya berarti ya. Yang padahal bukan Terdaftarnya PNS. tulisannya PNS. Hmm. Ini ada contoh Nah, kayak gini nih, Kak Indah. Aku baca ini ya, ya. contoh kasusnya. Pelamar P3K di Kemenak, NIK yang bersangkutan terdaftar sebagai PNS aktif, padahal statusnya harusnya ex-THK 2 gitu. Sampai saat ini yang bersangkutan jadi tidak bisa membuat akun gitu. Ini salah satu contoh kasus. Kalau yang ini bisa ke helpdesk sih sebenarnya. Semua ada di helpdesk kita. Jadi ada menu ya. Ada menu yang pengaduan status bukan ASN, atau yang kalau misalnya ini bukan PNS aktif, bisa pilih salah satu. Jadi nanti diminta untuk unggah data ya. Kalau misalnya yang bukan PNS aktif, ini kadang ada kejadian di kita itu data NIK milik PNS, datanya tuh typo atau salah input di database kita. Jadi itu kenapa NIK-nya udah ada gitu ya di database kita sebagai PNS, padahal bukan NIK dia sebenarnya gitu. Itu kejadian beberapa kayak gitu. Makanya salah satu caranya ya memang harus lewat helpdesk, karena itu kan datanya di BKN ya. Jadi nanti di riset oleh kita. Oke. Coba cari-cari yang ada di ini ya. Di question. Coba. Question. Tadi yang NIK didaftarkan orang lain itu di helpdesk juga sih sama. Nah, untuk helpdesk ini kan kita ada waktu untuk jawabnya ya, 3 hari kalau nggak salah. 3 hari kerja maksimal. Jadi kalau belum dijawab ya sabar aja, ditunggu. Karena aduan yang masuk juga banyak gitu. Kalau kecuali yang jawabnya itu instansi, itu mereka punya batas waktu tersendiri, pastinya beda-beda. Tapi kita selalu ingetin instansi untuk mantau di helpdesk BKN juga, karena banyak juga pertanyaan yang masuk lewat situ. Oke. Ini juga masih ada pertanyaan yang terkait ini, Kak, yang P3K formasinya tidak bisa memilih sekolah induk. Ini kita juga udah pernah ngebahas nih sama miminnya SSC ASN langsung yang kemarin Kak audit ya. Mungkin Kak Indah bisa ngejelasin lagi nih. Nah, ini tuh sebenarnya banyak rumor yang beredar formasi hilang duluan kayak gitu kan ya. Itu sebenarnya nggak kayak gitu. Formasinya ada, tapi ada yang sudah terkunci dan ada yang belum. Jadi sih intinya buat yang sudah terkunci dan tidak bisa dipilih, berarti ya memang sudah ada yang mengunci gitu kan. Kalau misalnya masih bisa dipilih, ya pilih aja yang ada. Intinya sih gitu. Cuman kewenangan dikunci dan formasi ini dikunci untuk siapa, itu semuanya ada di Kemendikbud gitu untuk P3K guru ini. Karena sekali lagi BKN ini kan tugasnya untuk menjalankan proses seleksi ini. Tapi kembali data-data yang kami terima itu data formasi dari Menpan yang telah diolah oleh Kemendikbud. Jadi silahkan masuk ke helpdesk Kemendikbud untuk pertanyaan lebih lengkapnya. Kami juga masih menunggu untuk surat edaran dari Kemendikbud terkait hal ini ya. Nanti kita sama-sama tunggu aja. Ini ada yang bertanya, ini Kak, aku bacain ya. Dari Firman Ditya HP. Kak, mohon maaf, mau tanya, boleh tahu nggak passing grade untuk tahun ini berapa? Gitu. Belum keluar, Kak, permentannya. Untuk SKD dan SKB sudah, gimana Kak Indah? Belum keluar permentannya. Masih dibahas ya? Belum. Sama Pansel, Mas, ya. Jadi, mendingan belajar aja. Kita juga punya ini ya, punya CAT, soal-soal CAT ya.
yang bisa Iya, teman-teman ikuti itu juga ada ya di website ya, di iya, CAT BKN-nya itu. bisa simulasi Jadi CAT kalian ya. juga bisa simulasi CAT itu juga bisa kalian coba gitu Kak. Oke, terus kita cari lagi aja Kak. Oke. Ini masih banyak pertanyaan yang pendidikan ya, kayak teknik S1 teknik sipil dengan teknik Ya, sipil tanpa S1. Kalau ini itulah. sama sih harusnya, ya karena sama-sama teknik sipil. Nah, pertanyaan pendidikan ini kan sebetulnya sangat apa ya, per kasus banget gitu Kak. Jadi case by case, nggak bisa kita kasih tahu di live ini karena memang itu kasus per kasus dan itu kewenangan instansi karena yang Betul. memiliki kebutuhan itu kan adalah instansi. Tapi tipsnya sih bisa dilihat jabatannya, jadi dicek pekerjaan di jabatan itu apa, sesuai nggak sih sama pendidikan kita. Lalu yang dilihat itu prodi ya, bukan gelar. Jadi ada yang nanya nih kayak gini, ekonomi sama manajemen itu sama-sama SE gitu. Tapi misalnya yang dibutuhin cuma S1 ekonomi. Nah, S1 manajemen bisa daftar nggak sih? Kalau dilihat kan pendidikannya hanya S1 ekonomi tuh. Nah, walaupun gelarnya sama-sama SE, tapi itu nggak jadi acuan. Jadi yang dilihat tuh tetap program studinya, kayak gitu. Nah, selain dilihat dari jabatan, yang pasti pendidikan itu memang yang paling aman sih yang pilih yang sesuai dengan formasi menpannya ya. Tapi kalau misalnya masih mau coba, tanyakan dulu ke instansi atau bisa lihat rumpun pendidikannya itu sama atau enggak. Biasanya acuan dari instansi juga sama sih ke situ. Oke. Ini masih pertanyaannya tentang upload berkas kok nggak bisa-bisa ya, padahal ukuran PDF-nya sama JPEG-nya pas katanya. Itu kira-kira kenapa, Kak? Nah, untuk kasus upload berkas ini ada yang lucu ya. Jadi kayak, ini aku udah masukin nih Kak, kurang dari 200 kilobyte misalnya yang pas foto tuh. Kan maksimal 200 kilobyte. Tapi pas dilihat sama kita ternyata ukurannya cuma 83 kilobyte gitu. Jadi kurang dari 100 kilo. Nah, itu ada tulisannya tuh jadi di SSCSN ini walaupun ada batas maksimal tapi dilihat juga batas Ya, minimalnya. Jadi minimalnya ya. semua dokumen itu kita batas minimalnya 100 kilobyte. Ini kita menghindari agar tidak ada dokumen yang tidak terbaca. Sayang kan nanti kalau misalnya terlalu kecil nggak kebaca malah jadi tidak lulus gitu verifikasinya. Hmm. Oke, Kak Indah nih ada lagi pertanyaan dari Fanny Salen 180. Bu, kenapa PP3K di Sumut belum dibuka? Ini juga kayaknya pernah dibahas sama Kak Audit ya. Ada beberapa eh, yang malah sudah tadinya membuka terus Mhm, dibatalkan gitu seperti ya itu mhm. ya. Bisa dijelaskan kembali mungkin biar teman-teman ada yang sudah apa namanya sudah mendaftar Resume. atau bahkan Mhm. pengennya pingin di situ kok nggak ada gitu. Itu sebenarnya juga bisa dicek ya Kak Indah ya di kalau nggak salah di portal Di SSC portal ya. ASN itu juga ada ya Ya. instansi Jadi apa saja yang tidak membuka ya. ya, ada di menu kita di portal itu lihat periode gitu ya. Nah, periode ini bisa dilihat tanggal buka dan tanggal tutup dan statusnya. Jadi kalau misalnya instansi tersebut tutup, tidak membuka pendaftaran, berarti ya jangan daftar ke situ gitu ya. Karena memang ada beberapa yang jadi di akhirnya itu ada tulisan Formasi. instansi ini Nah, tidak karena membuka macam-macam ya gitu kan. alasannya itu Nah, nanti alasan kalian instansi, bisa ikut di tapi tahap intinya sih 3. Kalau yang sudah terlanjur sampai resum, yang P3K guru ya, banyak kasus yang sudah resum dan